Halo teman-teman sekalian, kita bertemu lagi dalam perkuliahan Sistem Informasi Geografis atau SIG menggunakan Quantum GIS. Kali ini kita akan belajar tentang digitasi peta analog pasca georeferensi. Untuk materi tentang georeferensi sudah dibahas pada video sebelumnya ya. Jadi teman-teman yang belum mempelajari tentang georeferensi ini silahkan lihat video sebelumnya. Oke, kita masuk ke materi ya. Kita mulai dari pengertian digitasi. Digitasi secara umum dapat didefinisikan sebagai proses konversi data analog ke dalam format digital. Dalam GIS ya, digitasi adalah proses di mana objek-objek tertentu seperti jalan, rumah, sawah, sungai dan lain sebagainya yang sebelumnya hanya ada di dalam format raster ya, maka akan menjadi objek-objek vektor ya, seperti poligon, garis, dan titik. Nanti kita praktekkan ya. Digitasi juga bisa dilakukan dari sumber peta lainnya yang ingin diadaptasi ke dalam proyek ya. Nah, contoh kasusnya ya, misalnya sebuah peta administrasi wilayah zaman Hindia Belanda ya, atau zaman Belanda dulu, kemudian di scan ya, kemudian di georeferensi ya, setelah itu dilakukan digitasi ya. Kemudian pada peta hasil digitasi tersebut ditambahkan layer peta administrasi wilayah di zaman sekarang. Nah, dari situ nanti kita bisa lihat ya perubahan dari bentuk petanya ya, atau nanti mungkin kalau terjadi pemekaran atau pemecahan wilayah itu juga akan terlihat di situ kalau kita sudah melakukan proses digitasi ini. Nanti juga akan mudah ya dilakukan perhitungan-perhitungan ya, misalnya luas wilayah zaman Belanda itu berapa dari tahun ke tahun misalnya, itu juga bisa dilakukan ya. Dari kedua peta tersebut ya kemudian didapat dihitung perubahan luas administratif dari wilayah yang sama ya. Jadi kalau georeferensi biasanya dari peta analog ke peta digital atau peta vektor ya. Itu sumbernya tidak hanya peta-peta zaman dulu saja ya. Foto-foto udara yang berbasis raster ya juga bisa dilakukan proses digitasi ini ya. Nah, skema belajarnya ya biar nanti terlihat implementatif ya. Silakan ya gunakan peta hasil georeferensi pada video pembelajaran sebelumnya ya. Teman-teman bisa akses dari situ ya, kemudian kerjakan ya. Link terlampir nanti bisa dilihat di deskripsi ya. Untuk video yang sebelumnya nanti linknya saya sertakan. Kemudian silahkan lakukan penambahan objek-objek yang mewakili komponen vektor, titik, garis, dan poligon. Jadi komponen vektornya nanti kurang lebih hanya 3 itu saja ya. Kemudian berikutnya, tambahkan layer peta jaringan jalan dari sumber lainnya ke dalam proyek ya. Nah, jadi nanti sebagai contoh ya, nanti mungkin yang pertama akan kita gambarkan kan poligon ya, yaitu batas administratif wilayah ya. Setelah itu kemudian tambahkan jalan ya, kemudian lokasi ya, berupa titik-titik itu ya, dan lain sebagainya, biar nanti terlihat implementatif ya. Oke, kita masuk ke tahapan digitasi ya. Yang pertama, untuk memulai mendigitasi ya, kita perlu membuat layer dengan klik icon new kemudian shape file ya pada sisi sebelah kiri ya. Oke, ini sambil kita praktekkan ya, biar teman-teman lebih mudah untuk memahaminya ya. Kita mulai dari menjalankan Quantum GIS-nya ya di sini ya. Oke, tampilan awal kita kurang lebih seperti ini ya. Misalnya kita buat proyek baru ya. Kemudian ya kita load gambar raster yang kemarin sudah kita lakukan georeferensi ya. Kita muat ya. Kita masuk sini. Kemudian kemarin saya simpan. Nah, ini di sini ya. Nah, ini kalau udah di georeferensi ya, nanti ada ini ya poinnya, kemudian ada WLD-nya ya. Oke, kita klik open ya. Kita pilih yang ini ya, WGS 84 ya, EPSG 4326, kemudian kita klik OK. Nah, sampai di sini ya kita bisa mulai melakukan digitasi ya. Kita ikuti ya panduan ini ya biar nanti langkahnya terstruktur ya. Langkah pertama ya kita lakukan di sini adalah ini ya, tambahkan layer shape baru ya. Oke, kita klik di sini, kemudian kita pilih layer shape baru ya.
Kemudian yang pertama, karena kita akan menggambarkan administratif ya, kita pilih yang poligon ya. Kemudian di sini ya, nanti karena akan menyimpan informasi dari setiap fitur yang ada ya, maka kita perlu menambahkan struktur tabel untuk menampung informasi-informasi tersebut ya. Yang pertama ya, karena ini administrasinya merupakan batas kecamatan ya, maka di sini ya kita kasih nama ini ya. Yang pertama ini nama-nama kolom ya, nama kecamatan ya. Oke, tipe datanya kita pilih teks ya, misalnya di sini ya. Kemudian panjangnya 80 ya. Kemudian kita tambahkan di sini ya. Kemudian yang kedua adalah luas kecamatan ya. Kecamatan ya. Untuk luas kecamatan ya, mungkin ini panjangnya sekitar 10 saja ya. Tipe datanya mungkin kita pilih yang jumlah keseluruhan. Ini maksudnya ini ya, sorry. Yang desimal ya, karena nanti mungkin ada pecahan ya, misalnya 10 km,5 gitu ya. Kalau yang bilangan jumlah keseluruhan ini merupakan tipe integer. Kalau integer itu bilangan bulat ya. Oke, kita pilih seperti itu, kemudian kita add list ya. Nah, di sini bilangan real ya, panjangnya 10 lah ya. Oke, sampai di sini ya, kemudian kita bisa klik OK ya. Setelah klik OK ya, kita diminta untuk menyimpan file ini ya, kemana file SHP-nya ini ya. Oke, misalnya kita simpan di sini ya, di new folder ini ya. Kemudian kita kasih nama di sini adalah proyek ya, kemudian digitasi ya. Nah, filenya ini ya merupakan file SHP ya, file SHP administratif ya. Jadi kita kasih nama misalnya administratif kecamatan ini ya, Kap SMG ya, nah, Kabupaten Semarang misalnya seperti itu ya. Teman-teman boleh memberikan nama yang berbeda nantinya ya. Oke, sampai di sini ya, file SHP-nya sudah siap ya. Kita lanjut mengikuti ini ya, biar lebih terstruktur pembelajaran kita ya. Oke, kita sudah menambahkan tadi ya. Ini ada beberapa tahap ya. Tadi tahapannya sebenarnya sudah kita lewati ya, tapi kita ini ya perjelas saja ya. Kemudian akan tampil kotak dialog seperti di bawah dan pilih poligon untuk melakukan digitasi. Tadi kita sudah milih poligon ya. Kemudian pada new field ya, isi sesuai dengan nama yang diisi ya. Kemudian type dan length-nya sesuaikan dengan kebutuhan. Tadi sudah kita isi ya, type dan length-nya ya. Lalu pilih add to field list ya, untuk menambahkan field yang diperlukan dan klik OK ya. Poligon untuk wilayah ya, garis untuk jalur, dan titik untuk lokasi ya. Jadi poligon itu nanti yang seperti ini ya. Kemudian kalau nanti misalnya ada jalur sungai, kemudian ada jalur jalan ya, itu kita gambarkan dengan garis ya. Kemudian kalau lokasi ya, misalnya taman, kemudian dan lain sebagainya, itu nanti bisa kita gambarkan menggunakan titik ya. Nah, nanti tadi pengisiannya prosesnya seperti ini ya. Kemudian berikutnya ya, tadi sudah kita klik OK ya. Kemudian kita diminta untuk menyimpan ya. Tadi sudah kita simpan ya dalam new folder ya. Selanjutnya adalah ini ya, digitasi dapat dilakukan dengan mengaktifkan toggle editing ya. Kemudian pilih tambahkan fitur ya. Oke, kita nanti toggle editing ya, dan kita tambahkan fitur ya. Kemudian lakukan digitasi ya pada daerah yang diinginkan ya, dengan klik kiri ya secara berurutan ya. Kemudian apabila telah selesai ya, klik kanan ya, maka akan muncul field yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian bisa klik OK ya. Nah, nanti ini prosesnya ya, kita lakukan dulu ya. Untuk prosesnya yang saya demonstrasikan tidak detail ya, tapi nanti teman-teman silahkan mengerjakan lebih detail dan lebih teliti ya. Oke, di sini ya kita klik ini ya untuk mengaktifkan pengeditan ya. Kemudian kita tambahkan fitur baru ya di sini ya. Kita klik aja ya. Kemudian kita mulai proses digitasi ya. Misalnya kita mulai dari Kecamatan Sumowono ya. Kita mulai dari sini ya. Nah, ini kalau di zoom nanti bisa semakin detail ya. Nah, terus dilakukan terus ya. Untuk demonstrasinya ini saya buat agak cepat ya, mungkin tidak akurat ya. Teman-teman nanti silahkan dibuat versi akuratnya ya. Oke, ini saya buat cepat saja ya. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini saya tidak usah detail-detail ya. Yang bagian ini saya buat cepat saja ya, biar demonstrasinya tidak terlalu panjang ya. Tapi dalam prakteknya ya, ini semestinya dibuat sedetail mungkin dengan cara zoom ya. Nah, ini kalau saya tidak zoom, tadi keliru ya.
Oke ya, di sini ya. Oke, anggap saja ini sudah rapi ya. Kalau sudah selesai ya, kemudian jangan klik kiri lagi ya, kita klik kanan ya. Nah, kemudian setelah itu kita akan diminta mengisi field ya sesuai yang sudah kita buat tadi ya. Untuk ID-nya secara bawaan harus ada ya. ID-nya misalnya kita isi 1 ya. Kemudian nama kecamatannya misalnya Sumowono. Nah, sedangkan luasnya nanti kita kosongkan dulu karena nanti bisa kita hitung secara matematis ya, menggunakan kalkulator yang ada di sini ya. Jadi kita klik OK aja dulu ya. Nah, sampai di sini untuk poligon ya, wilayah administratif Kecamatan Sumowono kita anggap sudah jadi ya. Jangan lupa di save ya. Proyeknya ya, ini juga perlu disimpan ya. Ini saya tadi Ctrl S ya. Ini misalnya saya kasih nama proyek ya, kemudian underscore ya, digitasi ya, kemudian nama saya Priyadi. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya ya, misalnya kita akan melakukan digitasi pada wilayah Bandungan ya. Nah, untuk melakukan digitasi pada wilayah berikutnya yang nanti nempel ya atau berdempetan dengan wilayah kecamatan lainnya ya, ada catatan penting di sini ya. Oke, kita lihat ya. Nah, tadi proses digitasinya kalau berhasil seperti ini ya. Nah, untuk membuat antar komponen fitur ya bisa tepat berdempetan secara otomatis dan rapi ya, silakan hidupkan fasilitas snapping ya. Mungkin gambarannya dulu ya. Kalau kita tidak menghidupkan fasilitas snapping ya, ketika kita menggambar seperti ini ya, nah kita sebenarnya di sini sudah membuat sedetail mungkin atau sedekat mungkin, sedempet mungkin lah ya. Nah, misalnya seperti ini. Ini kalau kita zoom ya, ini sebenarnya sulit sekali untuk membuat posisi yang sangat berdempetan ya. Nah, seperti itu ya. Oleh karena itu kita perlu mengaktifkan fitur snapping. Ini bisa kita klik kanan ya, kemudian kita cancel ya biar tidak tersimpan ya. Untuk melakukan ini ya, menghidupkan ya fasilitas snapping ya, kita masuk ke pengaturan, kemudian option, kemudian pilih label mendigitasi. Kemudian kita masuk penguncian ya, kemudian buka opsi penguncian ya. Kemudian atur opsi penguncian ya, vertex itu titik, sedangkan segmen itu garis ya, garis penghubung. Nanti setiap kali mendekat ke vertex ataupun segmen itu ya akan otomatis dikunci enggak ya. Kalau mau dikunci silahkan aktifkan ya. Kalau saya biasanya saya aktifkan ya, karena dalam posisi tertentu kita sangat membutuhkan ya. Untuk pengaturan ini membutuhkan restart GIS ya, jadi pastikan proyek sebelumnya ini sudah tersimpan sebelumnya ya. Kalau belum tersimpan, nanti ketika di restart proyek kita akan hilang ya. Jangan lupa di save ya. Sebelumnya kita aktifkan dulu ya, kita masuk ke pengaturan, kemudian option ya, kemudian kita masuk ke di sini mendigitasi ya. Nah, di sini ada opsi penguncian ya, buka opsi-opsi snapping ya dalam dock jendela ya, dibutuhkan restart GIS ya. Ini kita pilih untuk saya ya, vertex dan segmen ya. Kemudian yang lainnya bisa diatur ya, toleransi standar untuk penguncian nanti mungkin kita aktifkan lah 1 lah ya, 1 piksel gitu ya. 1 piksel ya. Kemudian untuk vertex ya atau garisnya itu kita biarkan 10 piksel lah ya. Oke, kemudian kita pilih OK ya. Sampai di sini ya, kalau kita mau mencoba digitasi ini belum terlihat ya. Belum terlihat, ini ada opsi pengunciannya ya. Kita batalkan ya. Setelah itu kita restart GIS-nya ya. Kita close ya. Kita simpan ya. Oke ya. Kemudian setelah itu kita coba jalankan lagi ya untuk GIS-nya ya. Oke, kita tunggu beberapa saat. Nah, ini proyek kita tadi ya, kita buka lagi aja ya. Setelah ini kita coba lagi ya. Oh, ini kok hilang ya. Kalau kita perhatikan ya, kita lihatnya nanti di sini. Oh, ini hilang ya. Nah, bahkan ini pun tadi hilang ya. Oke, karena tadi hilang ya, kita buat ulang ya di sini ya. Kita masuk ke sini ya, kemudian kita masuk ke sini ya. Oke, ini saya buat ini ya, cepat aja ya. Oke, yang lainnya nanti teman-teman silahkan buat versi detailnya ya, yang tepat lah ya. Oke, ya, ini
Oke, tadi ID-nya 1 ya. Ini Sumowono ya. Oke, saya klik OK, kemudian saya pilih save ya. Oke, sampai di sini ya. Kemudian kalau kita membuat yang baru ya, ini misalnya yang Kecamatan Bandungan ya. Nah, sekarang kalau kita dekatkan dengan vertex ini ya, maka dia ada tanda ini ya. Nah, ini tanda apa ini? Ungu ya. Nah, ungu ini dia nempel tepat ya. Jadi nanti kalau ini seandainya kita zoom pun dia tepat ada di sini ya. Oke. Untuk yang berbatasan dengan langsung ya, saya sarankan ini ditempelkan langsung ke ini ya, ke vertexnya ya. Oke ya, kita tempelkan langsung ya. Nah, ini ke sini ya. Oke, terus semuanya dilakukan seperti itu ya. Sampai berwarna ungu baru klik kiri ya. Oke ya. Jadi nanti kalau kita zoom ini tepat ya. Nah, ini saya agak geser sedikit ya. Jadi semestinya ini di zoom ya. Ini tadi menempel ke segmennya ya. Sorry, ke vertexnya bukan segmennya ya. Oke. Nah, ini harusnya nempel ke titiknya ya. Biar tepat. Nanti jadi kalau seperti ini nanti akan tepat sekali ya. Nah, ini tadi tidak tepat ya. Oke, kita ulang ya. Sorry. Kita cancel ya. Jadi semestinya ya, ini dibuat seperti ini ya. Ini tepat pada, nah ini ya. Kita cek apakah nempel tepat. Nah, kalau kita ya ingin bekerja ini nempel pada titik-titiknya ya. Karena tadi kan untuk pengaturannya sudah diaktifkan ya. Kita coba bereksperimen seperti ini ya. Kita ke di sini adalah tadi catatannya ya. Vertex itu titik ya, segmen itu garis ya. Ini kita rubah ke vertex saja. Oke, seperti ini ya. Oke, jadi nanti kalau ini kita buat baru ya. Oh, ini tetap nempel di itu ya. Tetap nempel di, ini berarti tetap perlu restart ya. Oke. Nah, nanti teman-teman silakan bereksperimen ya, mana yang lebih enak ketika mendigitasi ya, apakah vertex saja atau segmen saja ya. Tapi nanti kita membutuhkan dua-duanya sebenarnya. Di saat ini kita membutuhkan di sini nempel ke, saya sering keliru ya, vertex ya, ke vertex ya. Oke, kita tempelkan ke vertex ya. Kita lihat di sini ya. Coba kita zoom. Ini sudah tepat ya, tapi tidak pada garis ya. Tidak apa-apa ya. Semestinya itu nempel ke garis ya. Nah, tempelkan ke, sorry, ke titik ya. Ke titik nanti akan tepat sekali, ini berdempetan, tidak ada sisa ya. Jadi mengerjakan digitasi seperti ini ya, konsentrasi memang dibutuhkan ya. Oke ya. Nah, teman-teman kalau ingin nempelkan ke tepat ke titiknya ya, berarti di zoom ya. Seperti ini ya. Oke, dan seterusnya ya, nanti yang lainnya silahkan dibuat ya serapi mungkin ya. Ini karena demonstrasi biar tidak panjang durasi videonya ya. Ini saya buat cepat aja ya. Oke. Oke, yang lainnya tidak saya buat rapi ya, karena ini untuk demonstrasi ya, biar tidak memperpanjang durasi video ya. Oke, saya anggap ini bentuknya seperti ini ya. Kemudian ini saya kasih ID 2 ya, dan namanya adalah Bandungan ya. Oke, saya klik OK. Nah, sampai di sini ini contohnya saya contohkan 2 dulu saja ya. Nanti yang lainnya teman-teman silahkan diselesaikan ya, dan problematika yang muncul silahkan didiskusikan melalui kolom komentar ya. Nah, tadi proses restart ya dan proses digitasi sudah berhasil ya. Ini tahap-tahapannya ya.
Nah, tadi pengaturannya kurang lebih seperti ini ya. Nanti ini coba dikalibrasi ya, mana teman-teman yang lebih nyaman ketika mengerjakan proses digitasi ya. Jika berhasil ya, tadi sudah ditunjukkan ya, ada warna ungu seperti ini ya, yang menunjukkan itu dikunci atau berdempetan lah ya. Apabila ingin melihat isi fieldnya ya, maka klik ya, kemudian klik ini ya, atribut tabel ya. Oke. Hasilnya kan nanti seperti ini ya. Kemudian kalau kita mau melihat ya, di sini ada informasi apa saja ya. Kita bisa buka tabel atribut ini ya. Nah, ini ya. Nah, misalnya kita seleksi yang semua warna ya. Nah, maka dia terseleksi yang semua warna. Cara menghapusnya pun demikian ya. Kita seleksi dulu baru kita hapus. Misalnya ini salah ya. Kita seleksi baru kita klik hapus ini ya. Kalau kita coba klik hapus bisa sih. Nah, ini hapus ya. Kemudian bisa kita di sini undo ya. Undo seperti ini ya. Nah, tadi ini kalau diseleksi warnanya kuning tadi ya. Untuk membuat label ya pada digitasi ya, bisa klik kanan kemudian pilih properties ya. Setelah pilih properties ya, lalu pilih labels dan pilih show labels for this layer ya. Pilih label with nama kecamatan kemudian oke ya. Tadi karena kita nama kolomnya adalah nama catch ini ya. Nah, hasilnya nanti kurang lebih seperti ini ya. Jadi kalau kita perhatikan ya, proyek kita sebelumnya tidak ada tulisannya apa-apa ya. Kalau yang bawahnya kita hilangkan ya, maka peta baru yang baru aja kita buat ini belum ini ya. Belum di ini ya. Belum ada labelnya lah ya. Kemudian ini kita nonaktifkan dulu. Ini kemudian jangan lupa klik save ya. Nah, setelah ini ya. Nah, ini sebenarnya ada bolongnya. Semestinya teman-teman kalau lebih rapi tidak ada bolongnya ini ya. Nah, kalau kita mau memberikan label ya, caranya adalah dengan klik kanan kemudian pilih properties ya. Nah, kemudian di sini kita masuk ke tab label ya. Kemudian kita pilih show labels for this layer ya. Nah, setelah itu kita pilih nama kolomnya yaitu nama kecamatan. Setelah itu kita bisa klik OK ya. Teman-teman kalau mau bereksperimen ya soal settingan labelnya, nanti silahkan bereksplorasi pada settingan-settingan ini ya, seperti teksnya, formattingnya ya, kemudian bufferingnya ya, dan lain sebagainya. Nanti silahkan diaktifkan ya. Misalnya ini saya aktifkan ya, gambar penyangga misalnya saya aktifkan ya, kemudian saya klik OK ya. Nah, jadi nanti di sini ada tulisan belakangnya ada warna putihnya lah ya. Seperti ini hasilnya labelnya kalau diaktifkan seperti ini. Yang lainnya silakan di itu ya, dieksplorasi lah ya. Nanti akan kita bahas lebih detail lagi ya untuk properties ya dari peta vektor ini ya, pada video yang akan datang ya. Oke, setelah ini ya kita berhasil memberikan label ya. Sesuai dengan skema belajar yang direncanakan, berikutnya silahkan tambahkan layer lainnya yang menggunakan garis dan titik ya. Konsepnya hampir sama dengan sebelumnya, hanya saja menggunakan jenis fitur yang berbeda. Manfaatkan juga berbagai sumber peta lainnya ya, baik dari OpenStreet ya ataupun dari OpenLayer ya atau lainnya ya, untuk mendapatkan informasi spasial yang lainnya ya. Oke, misalnya di sini ya kita tambahkan ya tampilan ya di layer proyek kita ya. Oke, misalnya di sini kita tambahkan di proyek kita aerial ya, ping aerial ini ya. Nah, karena ini kita hendaki ada di ada di atasnya ya, kita buat seperti ini ya. Kemudian kalau kita ini ya, kita kecilkan seperti ini ya. Nah, di sini kan ada jaringan jalan ya. Kalau kita kesinikan ya, ini semua warna ya, ada jaringan jalan seperti ini ya. Untuk menambahkan jaringan jalan ya, kita contohkan jalan yang ini aja ya, sedikit aja ya. Kita di sini tambahkan shape layer baru ya. Misalnya di sini adalah garis ya, dan di sini misalnya yang pertama adalah nama jalan ya, nama jalan tipenya teks ya. Kemudian kita tambahkan tulis ya. Kemudian berikutnya ini ya, panjang ya, jalan ya. Panjang CL ya, tidak bisa panjang-panjang namanya ternyata ya. Untuk panjangnya kita gunakan bilangan desimal ya. Oke, panjangnya 10 aja ini ya. Kemudian kita pilih OK ya. Ini ya, peta jalan Kap
Semarang misalnya seperti itu ya. Nah, peta jalannya ya kita coba gambarkan ya, kita trace dari peta Bing Aerial ini ya. Oke, ini kita ini ya. Nah, ini tadi settingan dari opsi pengunciannya tampil di sini ya. Kita biarkan aja ya. Kemudian kita coba menggambar di sini jalan yang pertama ya. Sorry, kita masuk ke sini. Oke, kita trace dari sini ya. Nanti teman-teman silakan buat sedetail mungkin dengan cara zoom ya. Oke ya. Nah, ini kita masuk opsi ini ya. Kita tambahkan di sini, tambahkan fitur ya. Misalnya di sini adalah namanya adalah Jalan Sukorini ya, sesuai dengan informasi yang kita dapatkan ya. Tapi untuk tata letaknya ya atau koordinatnya kita mengikuti dari Bing Aerial ini ya. Oke, sampai sini ya. Nah, ID yang pertama ya, ini misalnya Jalan Sukorini ya. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ada sambungan jalan ya, yaitu ke sini ya. Misalnya kalau tadi Sukorini ya, misalnya di sini Sukorono ya. Oke ya. Kemudian di sini kita tambahkan lagi ya, yaitu Sukorono ya. Oke, jangan lupa kita gunakan opsi penguncian ini. Nah, ini zoomnya jangan terlalu besar juga ya. Oke, nah ini jalannya Sukorono ya misalnya ya. Oke, sampai di sini ya. Ini ID-nya 2 ya. Misalnya di sini Sukorono. Oke. Sampai di sini ya. Kalau kedua layarnya kita aktifkan ya, maka di sini sudah ada tambahan informasi jalan ya untuk peta vektor yang kita hasilkan. Ya, nanti detailnya teman-teman bisa ini ya, bisa menambahkan. Ini Sukorono ya. Ini diberikan label seperti administratif tadi juga bisa. Ini contoh jalan ya. Kemudian berikutnya ya, ini kita nonaktifkan lagi ya, Bingnya kita aktifkan ya. Berikutnya misalnya ya, kita ingin memberikan posisi ya, atau titik ya, atau lokasi ya. Kalau lokasi ya, kita tambahkan lagi satu shape baru ya, layar shape baru ya. Di sini menggunakan titik ya. Kemudian ini misalnya kita kasih nama pom bensin ya. Pom ya, bensin ya, pom bensin ya. Sorry ya, nama pom ya, nama pom ya. Kemudian kita tambahkan ya. Kemudian yang informasi yang lainnya kalau nanti dibutuhkan silakan tambahkan ya. Contohnya ini saya tambahkan nama pomnya saja ya. Oke ya, titik ya. Di sini peta ya, pom bensin ya. Jadi nanti kalau peta pom bensin ya, kalau di sini tidak kelihatan teman-teman harus cari informasi dari sumber yang lainnya ya. Oke, misalnya di sini pom bensin, di sini ada pom bensin ya. Kita tambahkan di sini satu pom bensin. Nah, ini misalnya nomor 1 pom bensin ya, Gedong Songo, misalnya seperti itu ya. Kemudian berikutnya ya, teman-teman harus tahu ya petanya ini nanti arah kemana. Kemudian yang satunya misalnya di sini yang nomor 2 ya, pom bensin ya, Bandungan, misalnya seperti itu ya. Nah, sampai di sini ya, kita sudah menghasilkan peta ya dengan informasi jalan ya dan informasi di sini misalnya titik pom bensin ya. Padahal sebelumnya kita hanya memiliki peta yang seperti ini ya. Nah, itulah fungsi digitasi ya. Sekaligus nanti kita bisa memodifikasi ya, membuat layar-layar yang dibutuhkan untuk memberikan informasi-informasi lain yang lebih detail ya. Kalau kita mau memberikan label ya, misalnya yang ini kita berikan label ya untuk pom bensinnya ya. Kita show layar ya. Kemudian kita pilih nama pomnya ya. Ini kita aktifkan buffernya, kemudian aktif. Nah, di sini pom bensin Gedong Songo dan pom bensin Bandungan sudah terlihat ya. Nah, Bandungan harusnya ada di sini. Tadi salah ya. Jadi nanti teman-teman silahkan membuat
titik-titik yang lebih tepat ya. Nanti sumbernya bisa dari macam-macam ya. Baik itu dengan peta misalnya itu ya, dari foto udara menggunakan drone dan lain sebagainya. Silahkan manfaatkan fasilitas ini ataupun cari sumber-sumber peta yang lainnya ya. Oke, saya kira demikian ya pembelajaran kita ya. Tadi kita sudah berhasil ya membuat peta digitasi ya, menggunakan poligon, kemudian garis maupun titik ya. Oke, sesuai skema kita sudah berhasil ya. Nanti teman-teman silahkan bereksplorasi lebih lanjut ya. Saya kira demikian untuk video perkuliahan kali ini ya. Terima kasih yang sudah menyimak, semoga paham dan bermanfaat. Jika ada pertanyaan, diskusi atau koreksi, silahkan disampaikan melalui kolom komentar. Materi PDF dan lainnya yang diperlukan dapat di-download melalui link yang ada di deskripsi ya. Jika ada ingin kontak ya bisa ke email ini atau email yang ini ya, dua-duanya aktif ya teman-teman. Kalau ingin ada kontak secara personal bisa menggunakan kedua email tersebut. Demikian untuk materi kali ini. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.